Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahru syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Nikmat yang paling puncak yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungi satu ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah sholat taraweh, yang mana ibadah ini tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah taraweh. Ibadah taraweh, kalau kita melihat dari sisi bahasa, kita melihat dari kitab Lisanul Arab, dikatakan bahwa taraweh itu berasal dari kata tarwihah, yaitu istirahat. Yang mana pada waktu itu para sahabat melaksanakannya dengan santai, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena memang pada prinsipnya, pada esensinya, sholat tarawih itu dilakukan dengan santai. Dan para sahabat pada waktu itu ketika setelah selesai melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat, para sahabat beristirahat terlebih dahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pelaksanaannya sholat tarawih hendaknya dilaksanakan dengan penuh kehusuan, dengan penuh kekhidmatan, sehingga benar-benar sholat itu menjadi mi'raj seorang mukmin. Disebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu merupakan menghadapnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertemunya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkomunikasinya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki masalah, memiliki permasalahan di dalam hidup kita, maka dengan pendekatan sholatlah kita bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan melalui wasilah sabar dan sholat. Dengan demikian maka selayaknya kita menjadikan sholat itu menjadi wahana perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama halnya dengan sholat taraweh. Sholat taraweh merupakan sholat sunat, dan itu sama halnya perlu kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, sehingga sholat taraweh itu betul-betul menjadi media, menjadi wasilah, menjadi sarana kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengisi momentum bulan Ramadan ini, marilah kita laksanakan sholat taraweh dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan ini marilah kita jadikan dengan sebaik-baiknya sebagai kawah condro di muka, sebagai bulan yang kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita adalah manusia yang tidak terlepas daripada dosa, maka bulan Ramadan ini marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan, bulan yang kita harapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan dengan dasar keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah jadikan malam-malam Ramadan, malam-malam pada bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah, khususnya yaitu sholat tarawih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha walam yugfar lahu. Sangat celaka, tidak beruntung seseorang apabila datang kepadanya bulan Ramadan kemudian berlalu sedangkan ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah peringatan bagi kita, mumpung kita masih ada pada bulan Ramadan, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini betul-betul suatu wahana, satu momentum untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, di antaranya adalah melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada fitrah, yaitu Idul Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Khudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.